Mazmur 127 ayat yang kelima. Silakan dibaca Pak Tajulu. Mazmur 127 ayat 5 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, puji Tuhan, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Saudara, apa itu tabung panah? Tabung panah yaitu seperti tabung yang dipenuhi oleh panah-panah yang runcing yang siap dilontarkan tepat ke jantung musuh. Jadi tabung panah itu yaitu rohani kita, hati kita, hidup kita, saudara. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Tabung panah itu penuh, yaitu jikalau roh kita selalu penuh dengan roh Tuhan. Kalau hidup kita selalu penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan firman, penuh dengan sukacita sorga, firman selalu ada di hidup kita, di hati, di jiwa, di roh kita. Selalu yang kita pegang adalah firman Tuhan di dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegangan kita adalah selalu firman. Itulah orang yang mengisi tabungnya dengan panah dengan penuh. Sehingga kapan musuh datang, panah-panah sudah ada tersimpan di tabung kita. Sehingga panah-panah itu siap senantiasa setiap waktu dilontarkan tepat di jantung musuh. Sehingga musuh tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musuh tidak pernah tenang. Musuh tidak pernah diam. Musuh tidak pernah menginginkan anak-anak Tuhan bahagia. Musuh tidak pernah menyukai anak-anak Tuhan menikmati janji-janji Tuhan. Musuh tidak pernah tenang melihat anak-anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan. Musuh akan selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi setan itu senantiasa mencuri apa yang menjadi hak kita. Setan itu selalu berusaha mencuri apa yang menjadi bagian kita yang terbaik dari Tuhan. Bahkan setan berusaha mencuri hidup kekal kita. Kalau boleh kita dibinasakan, diseret ke neraka. Walaupun Tuhan sudah menebus kita. Di sini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang tebusan darah Yesus, seringkali tidak sadar akan peperangan. Seringkali tidak sadar akan ada musuh. Dia menganggap setiap yang dialami terjadi secara alamiah saja. Secara biasa-biasa saja. Dia tidak sadar bahwa di alam roh musuh, yaitu si setan, sedang mengobrak-abrik kehidupannya, sedang menghancur lulukan kehidupannya, sedang memporak-porandakan kehidupannya tanpa dia sadar. Sehingga ketika dia diobrak-abrik oleh musuh, dihancurkan oleh si setan, dia balik kadang-kadang menyerang orang di sekelilingnya. Mempersalahkan banyak orang di sekelilingnya. Dia tidak sadar bahwa musuhlah yang menghancurkan hidupnya. Musuhlah yang ingin mengobrak-abrik hidupnya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maka saudara yang kasih kita sebagai anak Tuhan, sadar kita ini selalu ada di dalam peperangan. Kita ini selalu ada di dalam pertempuran. Dan pertempuran itu sangat sengit. Menurut kita itu biasa-biasa. Orang memang yang tidak mengisi tabungnya penuh dengan roh Tuhan. Orang yang tidak mengisi tabungnya penuh dengan firman. Orang yang tidak berjalan di dalam roh Tuhan. Yang hanya berjalan duniawi dan kedagingan.
hanya memuaskan hawa nafsu dagingnya saja. Hanya ingin memuaskan kehendak hatinya saja. Tanpa mau dipimpin oleh Tuhan. Tanpa mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa mau dipimpin oleh firman-Nya. Maka orang seperti ini memang tidak sadar bahwa musuh sudah ada di selimutnya, bahkan sudah berselimut dia dengan si musuh yang ingin mau membinasakannya. Matanya tidak akan melihat itu. Dia menjadi buta, menjadi bodoh, buta dan picik, sehingga tidak mengerti apa yang dikerjakan musuh. Walaupun dia sudah hancur-hancuran dibuat iblis, dia tidak melakukan perlawanan kepada musuh. Dia terima aja, begitu aja. Dengan mengatakan, udah nasibku seperti ini. Dengan mengatakan udah ditakdirkan aku begini. Dengan mengatakan karena si anu lah ini. Dengan mengatakan karena suamiku lah ini. Dengan mengatakan karena istriku lah ini. Dengan mengatakan karena tetanggaku lah aku jadi begini. Dia tidak sadar. Ada musuh Goliat. Raksasa-raksasa yang ingin menelan setiap umatnya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5:8. Sadarlah. Apa saudara? Apa saudaraku? Sadar. Sadarlah. Banyak anak Tuhan gak sadar. Mengangkat dirinya sadar. Sebenarnya secara roh dia gak sadar. Dia sudah dikendalikan oleh setan. Dia tidak sadar. Nafsunya sudah menguasainya sampai meneret dia mau ke neraka. Dia tidak sadar kesombongannya sudah menguasai hidupnya sampai dia tidak bisa membuka hati kepada kebenaran. Dia tidak sadar bahwa kuasa dosa sedang membelenggunya yang membuat pintu-pintu selalu tertutup di depannya. Tidak sadar. Firman Tuhan berkata, sadarlah. Sekali lagi ucapkan saudara, sadarlah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sama seperti singa. Bukan singa yang ngantuk. Bukan singa yang kenyang. Tetapi singa yang lapar. Singa yang lapar berkeliling. Berkeliling dia terus berkeliling dia. Singa yang lapar. Sambil dia mengaum. Kenapa dia mengaum? Dia lagi lapar. Mencari mangsa. Jadi dia terus melihat. Mengintip di setiap pintu hati anak-anak Tuhan. Siapa yang siap mau ditelan? Oh, ini lagi duniawi. Ini makanan yang empuk. Lagi kepahitan. Makanan yang empuk bagi dia. Lagi panas hati. Makanan yang empuk. Lagi bermalas-malasan terus menerus. Tidak pernah mau bangkit untuk mencari wajah Tuhan. Tidak pernah bangkit untuk mencari pribadi Kristus. Ini makanan yang empuk bagi iblis. Siap ditelan oleh musuh. Oleh karena itu sudah yang kekasih. Biasanya yang dapat ditelan oleh musuh. Yaitu orang-orang yang lemah iman. Lemah iman. Yang tidak punya pendirian kepada firman Tuhan. Yang gampang pelin-pelan. Yang gampang kecut dan tawar hati. Yang gampang mundur ke belakang. Maju 5 langkah, mundur 6 langkah. Maju 3 langkah, mundur 4 langkah. Jadi sehingga gak pernah sampai ke garis finish yang Tuhan tentukan kepadanya. Perkara yang sangat ajaib. Perkara yang sangat luar biasa. Keajaiban. Hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Yang terbaik. Sudah Tuhan sediakan. Tetapi sudah kasih. Selalu pelin-pelan. Ke kiri, ke kanan. Maju mundur, maju mundur. Tidak pernah maju terus. Sedikit aja tantangan, mundur sedikit ke belakang. Sedikit ada ujian, mundur lagi. Nah, agar ada sedikit maju. Mulai ada tantangan sedikit mundur. Jadi pekerjaannya maju mundur, maju mundur. Gak pernah menerima sampai kepada kuasa itu.
Enggak pernah tembus kepada mujizat itu. Enggak pernah tembus kepada rencana Tuhan itu. Karena yang dikerjakan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kecut tawar hati, kecut tawar hati. Bangkit kecut, bangkit kecut. Menyala kecut, menyala kecut. Jadi gak pernah sudah kasih terus secara terus menerus. Menyalakan kobaran api itu di dalam dirinya. Inilah sudah kasih yang gampang. Menjadi mangsa oleh iblis. Gampang. Karena musuh itu nyata. Setan itu nyata. Dan keinginan setan itu sampai sehancur-hancurnya anak-anak Tuhan. Itulah keinginan dia. Sampai sehancur-hancurnya dalam segala hal. Hancur ekonomi, hancur kesehatan, hancur rumah tangga, sampai kerohaniannya hancur, hilang persekutuan, sampai menyangkal Tuhan, masuk ke neraka. Itulah target daripada musuh. Tetapi anak-anak Tuhan sering tidak sadar. Menganggap, ya Tuhan itu pilih kasih ya. Kenapalah orang lain ditolong, aku tidak. Orang lain jahat, aku tulus-tulusnya. Tapi masalah lebih banyak aku alami. Saudara, setan tidak peduli saudara baik atau tidak. Setan tidak peduli tulus saudara atau enggak. Justru karena engkau tulus, engkau menjadi serangan setan. Justru karena saudara mengasihi Tuhan, saudaralah menjadi kejaran-kejaran dia. Makanya harus saudara kasih miliki peperangan secara rohani. Anak-anak Tuhan harus tahu berperang. Tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya sekedar berdoa. Tidak cukup hanya sekedar beribadah. Tidak cukup hanya sekedar sudah kasih menyanyi, lompat-lompat. Harus tahu peperangan rohani. Dan Paulus berkata, aku ini bukan pemain tinju yang sembarangan meninju. Bukan asal berperang. Habis suaranya berperang. Tetapi gak pernah tepat sasaran serangannya. Peperangan yang mengalahkan musuh harus tepat. Panah yang kita lontarkan itu tepat di jantung musuh. Sampai musuh itu tidak berdaya untuk mendekat kepada kita. Itu yang harus kita belajar. Tingkatkan kuasa peperangan rohani. Tingkatkan otoritas di dalam diri kita dari Tuhan. Ada otoritas diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Di dalam kitab Yeremia 1, nanti itu udah sering saya sampaikan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menanam dan untuk mencabut. Untuk membangun dan untuk merobohkan. Kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, anak-anak Tuhan punya kuasa untuk mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Semua benih-benih yang ditabur oleh roh-roh kegelapan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, di dalam karirmu, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam kerohanianmu. Semua yang ditabur oleh roh-roh kegelapan itu, anak-anak Tuhan punya kuasa untuk mencabutnya. Cabut dari hidupmu. Saudara punya kuasa. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang besar. Kenapa enggak tidak digunakan? Kenapa tidak digunakan? Kenapa hanya mengeluh? Kenapa hanya bersungut-sungut? Kenapa hanya marah-marah? Kenapa hanya bersungut-sungut saja? Kenapa hanya sibuk ngerumpi? Kenapa enggak menggunakan otoritas dari sorga? Lawan setiap musuh. Hancurkan setiap roh kegelapan yang ingin membinasakan hidupmu. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Kunci supaya kita menang dalam peperangan. Api Tuhan harus menyala di dalam kita. Kalau api kita sudah redup, setengah mati, setengah hidup, setengah mati, setengah hidup. Bahkan kita menjadi bulan-bulanan setan.
bisa kita babak belur semua dalam segala hal dibuat oleh musuh. Jadi makanya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari saudara yang kasih, isi tabung kita dengan kuasa Tuhan, dengan roh Tuhan. Isi tabung kita setiap hari dengan hadirat Tuhan. Isi tabung kita setiap hari dengan firman, dengan rohnya, dengan persekutuan dengan Tuhan. Sambil menjaga kita, hidup kita, apakah kita benar di matanya saudara. Tapi kalau tidak saudara, sebaliknya akan terjadi saudara. Kalau kita tidak mengisi tabung kita penuh, maka hari-hari kita menjadi bulan-bulanan setan. Setiap hari kita babak belur dibuat oleh setan. Jadi sudah kasih, isi tabung itu dengan apa? Dengan sukacita yang baru setiap hari. Dengan semangat yang baru. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan sikap hati yang berpegang teguh kepada firman. Dengan sikap hati yang tidak mau digeser dari kebenaran. Ini mengisi tabung dengan penuh. Jangan mau digeser gampang dari kebenaran. Sedikit didengar di sana, oh ya yang mana yang benar? Langsung beralih. Bergabung kepada orang dunia, langsung jadi duniawi. Bergabung dengan pemabuk, langsung jadi ingin mabuk. Bergabung dengan penjudi, langsung terpengaruh menjudi. Bergabung dengan perokok, langsung merokok. Ya. Bergabung dengan yang hidup di dalam upacara gelap, melakukan upacara gelap. Tidak punya pendirian yang kokoh, imannya gampang bergeser. Gampang bergeser imannya dari kebenaran. Ini bukan mengisi tabung kita penuh. Kalau kita mengisi tabung kita penuh, kita tidak gampang bergeser dari kebenaran firman. Orang yang mengisi tabungnya penuh, dia tidak takut bahaya apapun karena melakukan firman. Dia tidak takut ancaman apapun karena berdiri di atas firman. Dia tidak takut kehilangan yang paling berharga apapun di dunia ini karena berdiri di atas firman. Itulah orang yang mengisi tabungnya penuh dengan kuasa Tuhan. Selalu mengisi tabungnya penuh dengan panah-panah yang ilahi dari sorga. Berpendirian kokoh kepada firman. Jadi kalau kita berpegang kokoh kepada pendirian kita kepada kebenaran, apapun sebenarnya ancaman, tidak ada ancaman yang terlalu besar. Ujian ini terlalu besar. Tantangan ini terlalu besar. Sehingga karenanya aku harus jatuh ke dalam dosa. Itu karena kita tidak mengisi tabung kita penuh. Kalau kita mengisi tabung kita penuh, ditempatkan pun kita di tengah-tengah serigala, kita akan punya pendirian kepada firman. Selalu kita berkata, aku ada di dunia ini adalah untuk Tuhan. Hidup matiku di tangan Tuhan. Saya tidak akan mau kompromi sedikit pun kepada kegelapan. Saya tidak mau kompromi sedikit pun kepada dosa. Karena takut diancam oleh orang tertentu. Karena diancam dikucilkan. Karena diancam sering kasih oleh orang-orang tidak bersahabat dengan kita. Orang yang mengisi tabungnya penuh akan selalu kokoh berpendirian kepada firman. Orang-orang seperti ini saudara pasti tidak akan tergoyahkan. Antikris sekalipun datang, orang seperti ini takkan tergoyahkan. Siapakah yang gampang tergoyahkan? Orang yang tidak punya pendirian kepada firman, yang pelin-pelan. Hari Senin A, hari Selasa udah B. Hari Minggu iman, hari Senin sudah kasih, sudah kecut dan tawar hati. Hari Senin dia menyala. Hari Rabu dia udah sakit hati. Jadi orang yang seperti ini tidak punya pendirian kepada firman. Ini yang gampang goyah. Apapun ajaran-ajaran yang bekerja di dunia ini. Dan yang biasanya yang gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Itulah orang
yang tidak mengisi tabungnya penuh. Kalau mengisi tabung penuh, apapun diajarkan ajaran sesat, kita udah tahu firman. Ini salah, gak sesuai dengan firman. Ada tertulis seperti ini gak benar. Tetapi karena memang dikuasai oleh daging, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh hanya dunia ini saja, hati dan pikiran, tubuh yang ada di gereja. Lidah bibir yang memuji-muji Tuhan, angkat tangan, turun tangan. Melakukan firman bukan masalah angkat tangan, turun tangan. Memang angkat tangan perlu kepada Tuhan. Tetapi gak cukup hanya angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, turun tangan, lutut dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pendirian kita kepada kebenaran? Kalau kita diancam, kalau kita mengalami tantangan yang begitu besar untuk iman kita, bagaimana sikap hati kita? Goyahkah kita kepada firman atau tidak? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, orang yang tidak mau goyah di dalam kebenaran saudara, ingat, Tuhan tampil sebagai pahlawan perang membela umatnya. Makanya sama-sama ditebus oleh darahnya, sama-sama dipanggil kepada keselamatan, sama-sama dipanggil kepada pelayanan, sama-sama dipanggil untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi terkadang, kenapa satu sampai babak belur? Kenapa satu mengalami kemenangan yang gemilang? Pilih kasih ke Tuhan? Tidak. Ditakdirkanlah nasib kita begitu? Tidak. Apakah memang ditetapkan nasib kita udah seperti itu? Tidak. Tidak ada seorang pun kita ditakdirkan untuk melarat di dunia ini. Katakan amin. Tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan dalam rancangan Tuhan. Tidak ada dalam rancangan Tuhan anak-anaknya melarat di dunia ini. Enggak ada rancangan Tuhan itu. Tidak ada rancangan Tuhan kita binasa ke neraka. Enggak ada rancangan Tuhan itu. Tetapi ternyata banyak umat pilihannya bahkan terseret sampai ke neraka. Dikuasai oleh daging, oleh dosa. Kenapa saudara? Karena tidak punya pendirian kepada firman. Sebentar kita baca firman Tuhan. Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan kepada umatnya. Haleluya. Silakan baca Pak, Yesaya 42:13. Demikian firman Tuhan. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, bayangkan saudara, Tuhan keluar. Berarti lagi di mana Tuhan tadi? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Ketika tebusan darahnya dilihat oleh Tuhan dari sorga, mengalami tantangan yang besar, tetap kokoh berdiri di dalam firman. Memiliki masalah yang sulit, tetap berdiri di dalam firman. Ada ujian, tetap taat kepada firman. Ada persoalan, selalu taat kepada firman. Apapun ujian yang ada, selalu taat kepada firman. Tidak pernah berbantah kepada Tuhan. Tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Selalu mengikuti jalan Tuhan. Hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Dalam setiap situasi, matanya selalu memandang kepada Tuhan. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Lalu sudah kasih, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Tetapi kalau Tuhan melihat, sebentar-sebentar kecut taur hati, sebentar-sebentar bimbang, sebentar-sebentar undur dari jalan Tuhan, sebentar-sebentar mengambang, sebentar-sebentar merajuk, sebentar-sebentar tidak bersemangat, hilang gairah, hilang semangat, putus asa. Tuhan tidak keluar berperang.
Tuhan bisa berdiam diri. Jadi bukan kesalahan dari Tuhan. Ketika kita bergerak di dalam firman-Nya, Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan. Seperti orang perang, Ia membangkitkan semangatnya. Luar biasa ini saudara Tuhan ini. Tuhan berperang. Siapa yang diperanginya? Musuh, setan iblis yang selalu menakut-nakuti anak Tuhan. Setan iblis yang selalu merusak kehidupan anak-anaknya. Setan iblis yang selalu merongrong kehidupan anak-anaknya. Anak-anaknya yang tahu berperang, yang punya pendirian kepada firman, yang taat dan setia, yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang rela berkorban baginya, yang rela siap mati baginya. Jangankan dikucilkan, mati sekalipun, leher dipotong siap. Itulah anak Tuhan yang harus dibela olehnya. Orang yang gampang suam, orang yang gampang sudah kasih tawar, Tuhan tidak akan berpihak membela. Tidak ada dikatakan di dalam firman Tuhan, karena kekhawatiranmu maka Tuhan berbelas kasihan. Tidak ada. Karena kecemasanmu lalu Tuhan tergerak belas kasihan memerangi musuhmu. Tidak. Ketika apimu menyala, ketika rohmu membara untuk bertempur melawan musuh, disitulah dia turun bekerja. Disitulah dia mengutus malaikat-malaikat perangnya, menghancurkan setiap lawanmu. Tuhan melihat itu semuanya. Dikatakan Tuhan berperang. Ia membangkitkan semangatnya. Saudara, aneh ya firman ini. Ia membangkitkan semangatnya. Berarti dia nggak semangat. Tidak semangat melihat sikap kita. Tidak semangat Tuhan berperang. Melihat karakter kita. Melihat sikap hati kita. Yang tidak pernah mau taat kepada firman. Yang tidak mau setia kepada firman. Yang tidak mau mengasihi dia. Yang tidak memiliki apinya. Selalu dicurahkan apinya mental. Diturunkan api dari sorga mental. Tidak sempat sampai ke roh kita. Kenapa? Karena tutup pintu gerbang hati kita tertutup rapat. Digembok erat-erat. Untuk malaikat tidak bisa masuk. Sebenarnya malaikat sudah datang. Tuhan sudah mengutus sepasukan malaikatnya. Diutus oleh Tuhan berperang. Melihat di mana-mana musuh yang merusak kehidupan kita. Merusak semuanya kerohanian kita. Merusak anak-anak kita. Merusak rumah tangga kita. Merusak karir kita. Merusak ekonomi kita. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya. Pantau. Lihat itu anakku. Lalu ketika malaikat itu datang. Gerbang kita tertutup. Digembok erat-erat. Sehingga malaikat pulang. Lalu kita bilang Tuhan tidak peduli kepada kita. Lalu kita bilang Tuhan tidak mengasihi aku. Lalu kita katakan Tuhan pilih kasih. Sekian tahun aku mengabdi. Sekian tahun aku melayani. Sekian tahun aku tulus. Tetapi kita sudah kasih tidak menyadari. Ketika malaikat itu datang, malaikat perang itu datang. Pintu gerbang kita tertutup. Makanya di dalam kitab Yesaya 60 dikatakan saudara. Biarlah pintu gerbang kita terbuka siang dan malam. Supaya Raja kemuliaan masuk. Dikatakan di sini saudara. Ia membangkitkan semangatnya. Ketika kita enggak bersemangat. Malaikat juga tidak bersemangat. Ketika kita tawar hati. Malaikat juga pulang. Ketika kita ada di barisan-barisan sakit hati. Malaikat pulang ke sorga. Ditilik semua. Udah pulang kita. Karena malaikat itu tidak berperang sendirian. Malaikat itu berperang bersama dengan kita. Ada bagian umatnya. Ada bagian Tuhan. Amin. Kalau memang hanya Tuhan sendiri yang berperang. Ngapain kita capek-capek ngusir setan?
Ngapain kita capek-capek melakukan peperangan? Tetapi ada bagian kita untuk berperang. Maka setiap hari anak-anak Tuhan, penyembahan, bersekutu dengan Tuhan, perangi musuh. Jangan lupa, perangi musuh. Untuk memerangi musuh, supaya senjatamu itu menjadi tajam, tidak tumpul. Apa membuat senjata itu tumpul? Sampai berteriak, sampai serak, sampai sakit. Tetapi yang kita lontarkan, jangankan ke jantung musuh, ke kuku musuh pun gak kena. Kenapa? Ke kuku musuh pun gak kena, kenapa? Kita berperang dengan duniawi. Kita berperang dengan kedagingan. Kita berperang dengan keju dan tawar hati. Kita berperang dengan sungut-sungut. Kita berperang bukan dengan sukacita sorga. Kita berperang bukan dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka lontaran kita, panah-panah yang kita keluarkan dari mulut kita untuk menerang musuh, ke kuku setan pun tidak kena. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika api Tuhan menyala di dalam kita, ketika kita mau dikuasai oleh firman-Nya, ketika kita mau dikendalikan oleh Roh-Nya, bagaikan panah-panah yang runcing, perkataan-perkataan kita kepada setan, pas menusuk jantung setan, sampai dia dilenyapkan. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh dewasa. Jangan puas hanya datang rutinitas ibadah hari Minggu. Jangan puas hanya ibadah setiap hari Minggu. Tetapi hari-hari kita babak belur oleh setan terus. Mari bangkit berperang saudara. Lakukan peperangan. Ia membangkitkan semangatnya. Dikatakan di sini, ia bertempik sorai. Ia bertempur. Ia bertempik sorak. Ia bertempur. Siapa itu? Malaikat-malaikat Tuhan. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Apa itu memekik? Apa arti memekik? Berteriak dengan menghardik. Itu memekik. Jadi makanya saudara juga punya kuasa untuk menghardik setan. Hardik semua setan yang merusak hidupmu. Haleluya. Haleluya. Salam dulu kiri kanan. Boleh nih salaman? Salam sehat lah. Lihat dulu kiri kanannya. Terbukakah gerbang hatimu saudaraku? Katakan dulu kiri kanannya. Terbukakah gerbang hatimu kepada firman? Karena ada juga saya lihat melotok gini. Tapi menghayal. Kan nampak itu saudara. Itulah yang menutup pintu gerbang hatinya. Apapun firman yang disampaikan tidak masuk. Karena sudah dibentengi hatinya. Sudah dipagar. Digembok erat-erat. Dikunci rapat. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja. Ketika kita bergairah. Ketika kita menyala-nyala. Maka Tuhan akan memekik setiap musuh-musuh kita. Jadi yang kita takutkan itu tidak ada. Tidak ada setan apapun yang boleh menakut-nakuti kita, saudara. Apapun itu. Selalu dibuat usahamu gagal kah? Sebuah rancanganmu selalu kacau kah? Selalu penyakitlah yang datanglah. Apa? Hardik bersama dengan Tuhan. Miliki kuasa. Saudara punya kuasa untuk menghardik semuanya. Saudara kekasih, bahkan dikatakan ia akan membuktikan kepahlawanannya. Jadi Tuhan ini kadang-kadang seperti aneh. Seperti kadang-kadang heran kita. Kok mesti ditunjukkan kepahlawanannya? Memang dia sudah pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dikatakan ia menunjukkan. Kapan itu terjadi? Ketika kita anak-anak Tuhan punya prinsip yang kokoh di dalam firman. Ketika kita saudara bagaikan prajurit-prajurit yang tidak pernah berhenti untuk berlatih.
ketika kita seperti pasukan-pasukan yang tidak terkalahkan. Miliki sikap seperti itu. Saya adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Semua dulu katakan, saya pasukan yang tidak terkalahkan. Kita adalah pasukan-pasukan Tuhan. Jangan mudah dikalahkan oleh setan. Jangan mudah dikalahkan oleh musuh saudara. Sadar di dalam dirimu ada kuasa yang besar. Karena saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan kita itu punya kuasa. Saudara juga punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa. Maka anak-anak Tuhan harus belajar memiliki iman yang teguh dan belajar memperbesar kapasitas kita di dalam iman. Bukan iman hanya biasa-biasa saja. Seperti itu terus enggak bertumbuh-bertumbuh. Dari dulu terus kalah, dari dulu terus kalah, dari dulu terus kalah. Tidak pernah bangkit sebagai pemenang. Tuhan berkata Dia akan membuktikan kepahlawanannya. Tuhan mau melakukan itu semuanya hanya bagi mereka yang siap bayar harga. Amin. Katakan dulu yang siap bayar harga. Siap bayar harga. Di sini nih kelemahan kita anak-anak Tuhan. Ingin keajaiban, ingin berkat, ingin mujizat, tapi tidak mau bayar harga. Memang Yesus sudah bayar lunas di kayu salib semua dosa kita. Sesudah kita ditebus oleh darahnya, bukan berarti kita berpangku tangan. Kita juga harus bayar harga. Untuk merebut setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, bukan Tuhan otomatis melenyapkan musuh-musuhnya. Bangsa Israel pergi bergerak, menghadang setiap musuh. Kadang juga mereka dapat lontaran dari iblis, dari musuh. Kadang ada yang tewas. Demikian juga anak-anak Tuhan. Memang ketika kita berperang, kadang kena luka dari setan. Ketika kita berperang, kadang kita kena semburan dari iblis. Tetapi bukan berarti semburan-semburan dan serangan-serangannya itu membuat kita kejut dan tawar hati. Bukan berarti serangan-serangannya itu membuat kita jadi berhenti berperang. Bukan serangan-serangan iblis itu membuat kita lari dari pertempuran. Semakin kita melihat. Kalau saya biasanya, kalau semakin ada tantangan, semakin rohku semakin menyala. Semakin ada yang menantang, semakin roh semakin mendidih. Mendidih gak bisa berhenti. Sampai musuh itu bungkam. Jadi bukan jadi menyerah, bukan lari, bukan bersembunyi. Jadi gak ada yang kita takutkan. Semakin musuh menerang, semakin harus roh kita mendidih untuk menyerang setiap musuh. Katakan, aku adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Roh keajaiban ada di dalamku. Roh keperkasaan ada di dalamku. Roh Tuhan yang hidup ada di dalamku. Tapi benar-benar jangan kita katakan sudah yang kasih, roh Tuhan ada padaku, tetapi pikiran najis. Roh Tuhan ada di dalamku, tapi kepahitan. Roh Tuhan ada di dalamku, hanya bersungut-sungut. Roh Tuhan ada dalamku, hanya berontak. Itu enggak benar. Orang yang didiami roh Tuhan bukan seperti itu. Orang yang didiami roh Tuhan adalah memiliki roh ketaatan. Orang yang didiami roh Tuhan memiliki roh penundukan kepada firman. Orang yang didiami roh Tuhan suka dekat dengan Tuhan. Orang yang didiami roh Tuhan suka bersekutu dengan Tuhan. Orang yang didiami roh Tuhan suka yang kudus, bukan suka yang najis. Itu yang suka, yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya Tuhan berperang dalam hidup kita,
Bukan kita berpangku tangan, saudara. Ya, berpangku tangan tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau bertindak di atas firman. Cukup hanya termenung dan merenungi nasib. Atau cukup hanya ketawa terbahak-bahak. Atau cukup hanya mengerumpi-mengerumpi. Tidak terjadi apa-apa. Musuh bahkan akan semakin kuat untuk menyerang. Sebentar kita baca. Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Yoel 3, 9, 10 silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Yoel 3 ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nah, ini perintah Tuhan langsung. Bersiaplah untuk peperangan. Jadi ada peperangan, saudara. Bersiap untuk peperangan. Kalau mau melihat kemenangan, harus siap berperang. Dan orang yang bisa masuk di dalam peperangan adalah orang yang kuat. Orang yang lemah, orang yang cacat, itu tidak bisa masuk dalam peperangan. Tapi peperangan rohani yang dimaksud bukan cacat jasmani. Bisa aja cacat kita secara jasmani. Tetapi kalau roh kita tidak cacat, kita bisa masuk di dalam barisan depan, di dalam peperangan. Dikatakan saudara, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Bersiaplah untuk peperangan. Untuk sebuah peperangan harus disiapkan pahlawan-pahlawan. Siapakah itu pahlawan? Pahlawan itu tidak pengecut. Tidak mau menyerah kepada musuh. Tidak gampang sudah kasih mundur dari jalan Tuhan. Tidak cengeng. Apa itu cengeng secara rohani? Sama seperti anak-anak. Dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Enggak ada dia apa-apain. Hanya diejek sedikit. Jelek kali kau, nangis. Bandel kali kau, nangis. Itu cengeng. Tapi banyak anak-anak Tuhan cengeng secara rohani. Sedikit masalah, langsung loyo. Ada sedikit tantangan, langsung tidak semangat. Sedikit tantangan, tidak beribadah. Sedikit masalah, lari ke rokok. Sedikit masalah, lari ke judi. Sedikit masalah, lari kepada perempuan. Sedikit masalah, lari ke film porno. Sedikit masalah, tidak beribadah. Ini cengeng. Orang yang cengeng di dalam Tuhan tidak akan melihat kemuliaan. Orang yang cengeng tidak melihat keajaiban. Orang yang cengeng tidak melihat mujizat, tidak melihat perkara besar. Tersinggung sedikit, tidak melayani. Tersinggung sedikit, tidak mau ibadah. Itu cengeng. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang cengeng. Tuhan cari pahlawan-pahlawan. Pahlawan yang tidak bisa kecut, yang tidak mau kecut. Bisa. Kadang kecut, tapi dia tidak mau. Dia tidak pilih jalan itu, saudara. Kata firman Tuhan, gerakkanlah para pahlawan. Siapa yang menggerakkan? Ada di dalam Alkitab, Gideon menggerakkan semua umat masuk di dalam pertempuran. Banyak di dalam Alkitab yang Musa dan Yosua. Berarti ada pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang menjadi pahlawan itu turut kepada aturan perang. Turut kepada aturan perang yang diperintahkan. Jadi saudara kasih, untuk merebut kemenangan harus ada pahlawan-pahlawan. Siapa itu pahlawan? Petarung, pejuang yang mau bertahan sampai mati. Itulah pahlawan.
tanpa menghiraukan apapun, supaya menerima kemenangan dari Tuhan. Saudara kasih, hari-hari ini di akhir zaman ini, setan itu bekerja segiat-giatnya. Antikris sudah menyiapkan segalanya. Antikris sudah matang mempersiapkan segala sesuatu. Tinggal tekan tombol untuk mengendalikan dunia. Supaya nanti hanya satu presiden di seluruh dunia. Satu presiden dunia. Sadar saudara tidak sadar. Lihat pergerakan terus digiring sampai masuk kepada satu pintu seperti yang dibilang presiden kita. Indonesia harus satu pintu katanya. Secara dunia. Bahkan kalau nggak salah 3 hari yang lewat, saya mendengar itu dikatakan oleh presiden kita. Taat kepada aturan elit global. Saudara kekasih dalam nama Yesus, antikris sudah siap, tinggal tekan tombol. Tetapi malangnya anak-anak Tuhan tidak percaya. Anak-anak Tuhan tidak pernah mempersiapkan diri. Gerejanya menganggap sepi. Gerejanya menganggap sepele setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara kekasih, hari-hari ini dikatakan gerakan para pahlawan. Saat ini yang paling cocok ayat ini. Tuhan membutuhkan pahlawan-pahlawan perangnya. Yang siap berperang. Yang siap bertempur. Yang tidak menyayangkan nyawanya sekalipun. Jangankan harga diri. Kalau masih menjaga harga diri akhir zaman ini. Kalau kulakukan seperti ini, harga diriku gimana? Kalau aku ditolak bagaimana? Kalau dikucilkan bagaimana? Kalau aku tidak dianggap bagaimana? Kalau masih mempertahankan harga diri, bagaimana mungkin bisa kita menjadi pahlawannya Tuhan? Kalau yang menjadi pahlawannya Tuhan tidak menghiraukan apapun demi melakukan misinya Tuhan. Mau ditolak, mau dikucilkan, mau diejek, mau dirajam sekalipun, mau diusir dari kampung halaman, tidak dapat warisan dari keluarga, dikucilkan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Di antara bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Di antara bangsa-bangsa, termasuk kita yang ada di sini. Maklumkanlah, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Jangan menyembunyikan diri. Jangan berdiam diri. Di antara kita yang beribadah ini, berapa orangkah di antara kita yang siap menjadi pahlawannya Tuhan? Berapa orangkah di antara kita yang mau maju di barisan depan untuk memerangi musuh-musuh, untuk menghancurkan roh kegelapan? Berapa orang yang menyukai doa? Berapa orang yang mau berdoa syafaat? Berapa orang yang mau doa puasa? Apalagi doa malam. Jangankan doa malam, doa syafaat aja pun gak mau. Saudara kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bukan waktunya kita lengah sekarang. Gak ada waktu santai saudaraku. Para pelayan Tuhan, gak ada waktu santai. Biarlah rohmu mendidih melihat keadaan ini, melihat zaman ini, supaya kalau boleh minimal seisi rumah kita rebut menjadi miliknya Tuhan.
Supaya saudara-saudara kita bisa kita rebut menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Mari sudah yang kasih. Waktunya kita tampil dan maju. Bukan waktunya berpangku tangan. Bukan waktunya sudah yang kasih. Pokoknya udah cukup kebutuhan kita. Udah cukup cicilanku, udahlah. Cicilanku udah cukup. Ada lagi tabungan. Udah. Pokoknya kepuasannya hanya secara ekonomi aja. Pokoknya pulih ekonomi udahlah. Pulih berkat-berkat udahlah. Tidak ada roh yang mendidih. Bagaimana supaya kuasa Tuhan nyata di bumi ini? Bagaimana supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan? Bagaimana supaya orang-orang ditarik mendekat kepadanya? Bagaimana supaya orang-orang datang mengenal pribadi Kristus? Gak ada. Jangankan untuk orang lain. Dirinya sendiri pun gak peduli siapa Tuhan itu sebenarnya. Pokoknya yang dibeberkan hanya isi hati ini aja. Isi hati ini aja yang dibeberkan terus kepada Tuhan. Makanya ada dulu anggota kelompok sel saya, waktu saya pemimpin kelompok sel, seorang dokter seorang ibu dokter. Asal berdoa ini, tidak ada penyembahan, tidak ada apa, langsung berlutut. Anakku Tuhan, anakku Tuhan. Nama anaknya si Deborah. Anakku Deborah Tuhan, anakku Deborah Tuhan. Berkati Tuhan. Itu aja doanya, gak ada yang lain. Hanya itu aja. Hanya berlutut itu aja. Karena apa? Karena yang dipikirkan hanya dirinya. Tidak pernah mau mencari berkenan kepada Tuhan. Tidak mencari persekutuan dengan Tuhan. Pokoknya membeberkan isi hatinya. Kalau berdoa itu pun yang penting pergumulannya itu selesai. Sudah. Yang penting topi doanya itu dijawab. Berkenan Tuhan atau tidak? Enggak penting. Prajuritnya Tuhan, kita boleh tampil dan maju sebagai prajuritnya Tuhan. Tidak memusingkan soal penghidupan kita demi berkenan kepada Tuhan. Karena seorang prajurit dia sangat percaya. Seorang prajurit Kristus sangat percaya. Kalau kita seorang prajurit Kristus, kita harus percaya semua kebutuhan kita Tuhan atur. Di dalam Yesaya 60, saudara bisa baca itu setiap hari. Janji Tuhan lengkap di situ. Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang kita khawatirkan di situ. Segala kebutuhan kita Tuhan atur. Kalau kita mengikuti aturan main Tuhan. Asal kita menuruti aturan mainnya Tuhan, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sudah yang kasih, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ketika kita disuruh tampil, ketika kita disuruh maju, mari kita maju. Jangan menyembunyikan diri. Jangan katakan itu urusan pendeta, itu urusan gembala, itu urusan pelayan altar. Di hari penghakiman nanti, tidak ada kata pendeta, tidak ada kata gembala, tidak ada kata song leader, tidak ada kata pemain musik. Enggak ada istilah itu. Penghakiman kepada setiap pribadi-pribadi. Termasuk saya. Termasuk saya ikut diadili. Setiap pribadi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Sekarang ada waktu diberikan Tuhan kepada kita untuk memperbaiki semuanya. Mari kita tampil dan maju sebagai pahlawan-pahlawan perangnya Tuhan. Kalau pahlawan perang gak ada alasan dingin. Diajak doa malam, siap. Dingin, maju. Hujan, maju.
Bagaimana di daerah lain itu ada salju. Di musim salju pun mereka bertelut di kaki Tuhan di halaman-halaman gereja. Kita jangankan sudah kasih 2 malam, 2 sabat aja. Berapa orang yang mau? Di antara para pelayan pun, sudah tingkat pelayan pun, berapa orang yang taat dan setia untuk berdoa. Kita jemaat Tuhan saudara, hari-hari kita hanya mengeluh, tetapi gak mau berperang, gak mau mengambil bagian pekerjaan Tuhan. Musuh kita saudara, musuh yang kita hadapi bukan musuh gereja Tiberias Baligi. Musuh yang kita hadapi bukan musuh keluarga keturunan opung kita. Musuh yang kita hadapi adalah musuh Kristus, yaitu antikris. Walau masih tersembunyi sekarang, oknumnya masih tersembunyi, pekerjaannya sudah begitu nyata. Memang hanya orang yang bijaksana yang boleh mengerti itu. Memang dikatakan oleh firman Tuhan, hanya orang yang bijaksana yang mengerti. Orang yang tidak didiami roh Tuhan, dia tidak akan nangkap. Apapun keadaan dunia, dia tidak akan nangkap. Dia tidak akan mengerti itu saudara. Karena hanya orang hikmat dari sorgalah yang boleh mengerti itu. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, kita lihat contoh saudara. Sebagai pahlawan, ya, pahlawan yang siap berperang, menghancurkan setiap musuh. Gak usah kita baca di sini, nanti baca sendiri di rumah. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7. Ya, Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang tuanya adalah yang mendirikan patung-patung sesembahan yang disembah oleh bangsa pada saat itu. Tetapi datang Gideon yang penuh dengan roh Tuhan, menebaskan itu, menghancurkan patung-patung berhala itu. Dan kemudian Tuhan membawa bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon untuk memerangi bangsa Midian pada waktu itu dan orang Amalek. Lalu Gideon memerintahkan pasukan-pasukan prajurit-prajurit untuk turun mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Lalu turunlah bangsa Israel sekitar 20.000 orang banyaknya. 20.000 orang turun yang dipimpin oleh Gideon. Taat mereka semua 20.000. Tetapi Tuhan berkata, suruh mereka pulang. Hanya orang yang saya tentukan yang boleh ikut maju berperang. Bayangkan 20.000. Lalu di antara 20.000 itu Gideon memilih mereka. Pulang 10.000, tinggal 10.000 lagi. Di antara yang 20.000 itu dipilih Gideon lagi. Lalu tinggallah 10.000. Tuhan berkata, yang 10.000 ini juga tidak semua terpilih sebagai pahlawan-pahlawan perang. Tuhan berkata, cukup hanya 300 orang. Memang seringkali seperti itu. Di antara 100 orang, 200 orang kita misalnya di sini, 150 orang. Berapa orang di dalam penilaian Tuhan yang siap menjadi pahlawan perang? Yang siap menjadi pahlawan tempur yang diinginkan oleh Tuhan. 300 orang yang dibawa oleh Gideon, itulah yang mengalahkan Midian, yang mengalahkan orang Amalek. Tuhan berkata, bukan karena banyaknya, hanya orang yang terpilih. Kenapa terpilih orang yang 300 ini? Orang yang 300 orang ini yang tidak takut mati, yang tidak gampang kecut dan tawar hati,
yang tidak penakut, yang tidak pemalas, yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, yang tidak suka memberontak. Saudara kekasih, dengan orang yang 300 orang inilah Gideon mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Jadi bukan karena banyaknya. Untuk menaklukkan kota ini bukan karena banyaknya. Kalau ada 10 orang pun sebenarnya bersatu hati sebagai pahlawan perang, menghancurkan semua roh kegelapan di kota ini, maka itu akan melemah. Tetapi masalahnya, adakah 10 orang itu siapakah orangnya? Yang benar-benar siap menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, yang mau taat, yang selalu siap melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari saudara yang kekasih, mari kita maju sebagai pahlawannya Tuhan. Bangkitkan semangat kita, nyalakan api itu, kobarkan api itu saudara. Kejar yang ilahi dari Tuhan itu. Minta apinya Tuhan itu terus dikobarkan dalam diri kita. Minta terus semangat yang baru, gairah yang baru, sukacita yang baru untuk menghancurkan setiap musuh saudara. Sebentar kita baca Yoel 3 ayat 10 tadi. Yoel 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katakan amin buat firman Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Bapak ibu saudara, bagaimana cara menempa bajak ini? Bagaimana cara menempa bajak kita yang dimaksud oleh Tuhan? Dengan cara mengasah iman kita. Tingkatkan iman kita saudara. Tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Tingkatkan ketekunan kita untuk mempercayai firman-Nya. Tingkatkan pendirian kita untuk berdiri kokoh di dalam firman-Nya. Perbaiki sikap hati kita. Kuasai hati dan pikiran kita. Perbesar kapasitas kita. Perbesar kapasitas kita dengan mau belajar. Mau belajar kepada firman. Bahwa kita ini ditentukan oleh Tuhan bukan menjadi kecil, tetapi menjadi besar. Menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Katakan dulu, saya menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Saya yang kecil ini menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Katakan dulu. Tanpa terkecuali, setiap saudara yang ada di sini, kalau kita mau menempa bajak kita, kalau kita mau mempertajam roh kita, kalau kita mau serius membuka hati dan jiwa roh kita kepada Tuhan, maka Tuhan siap memakai kita untuk menjadi kedahsyatan yang ajaib dan luar biasa. Sampai satu saat kita berkata, kok bisa? Kok bisa? Ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya juga tidak pernah memikirkan ini bisa berdiri gereja ini. Modal saya hanya taat. Taat dan berlutut di kaki Tuhan. Taat dan apa yang disuruh Tuhan itu aja saya kerjakan. Hanya taat aja. Dan saya tidak pernah takut lapar. Saya tidak pernah takut miskin. Saya tidak pernah takut gak makan. Saya tidak takut dikucilkan. Saya tidak takut ditolak oleh siapapun. Saya tidak takut menderita. Pak Gembala bahkan 2 berulang-ulang mengatakannya. Waktu kami merintis pelayanan, Pak Gembala bahkan pernah tawarkan, ayo kita tinggalkan baligenya, kita pulang. Gak bisa kita bertahan di sini. Prinsip dalam hidup saya. Sekali saya sudah diutus Tuhan di situ, saya tanya Tuhan, Tuhan kalau Engkau mengutus aku di sini,
engkau akan menyatakan kuasamu. Mati sekalipun aku siap di kota ini. Lalu saya bilang sama Pak Gembala, kalau terpaksa kita mati di sini, biarlah kita mati di sini. Saya tidak mau beranjak dari sini. Dan ternyata tidak mati sampai hari ini. Dan ternyata nggak pernah tidak makan. Dan ternyata nggak pernah datang tamu ke rumah nggak bisa saya kasih makan. Setiap ada tamu datang ke rumah, ada aja berkat untuk bisa saya kasih mereka makan. Jadi saudari kekasih dalam nama Yesus, menempa bajak itu sudah kasih, memperbesar kapasitas kita untuk mau taat membuka hati kepada Tuhan. Tidak khawatir akan ini dan itu. Dan ketika tidak saya khawatirkan, Tuhan sediakan. Ketika enggak saya pikirkan, Tuhan sediakan. Saudari kekasih dalam nama Yesus, tanpa bajakmu kata Tuhan saudara, dengan cara bagaimana saudara kasih, pertajam rohmu setiap hari kepada Tuhan. Buka telingamu kepada Tuhan. Setiap pagi perbesar kerinduanmu kepada Tuhan. Perbesar rasa hausmu, rasa laparmu akan Tuhan. Perbesar. Kalau kita perbesar rasa haus kita kepada Tuhan, saya percaya doa itu menjadi kesukaan. Penyembahan itu suatu kenikmatan. Tidak menjadi beban. Tidak menjadi suatu pekerjaan yang melelahkan dan membosankan. Kalau kerinduan kita tingkatkan kepada Tuhan. Bangun kita di dalam hati kita, Tuhan aku rindu Engkau. Bangun di pagi hari, Tuhan aku rindu mendengar suaramu. Bangun kita di pagi hari, Tuhan aku rindu menikmati hadirat-Mu. Bangun di pagi hari, kita sudah kasih langsung rindu melihat wajah Tuhan. Ketika kita melakukan seperti itu, itulah namanya mempertajam roh kita. Mendengar suara Tuhan. Ini jangan bangun pagi hari apa yang kita kerjakan. Bangun pagi-pagi buta. Yang kita dengar apa? Politik lah. Apalah. Semua berita-berita dari dunia ini. Banyak sudah yang membingungkan, yang menakutkan, yang mencemaskan. Tapi berita dari sorga selalu membangkitkan semangat. Berita dari sorga membuat tulang segar-segar. Berita dari sorga menarik turun kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka pagi-pagi dengar berita dari sorga, bukan dari dunia. Bangun pagi hari saudara, dengar berita dari sorga. Buka hati kepada Tuhan. Selalu responi dengan baik setiap firman Tuhan. Latih diri kita untuk taat kepada firman saudara. Dan bajak yang ditempa itu saudara, siap dipakai. Hidup yang sudah terlatih. Hidup yang sudah tertempa. Hidup yang sudah dibentuk. Hidup yang sudah siap dipimpin. Bagaimana kita menjadi pemimpin kalau kita nggak mau dipimpin? Mau dipimpin. 2 tahun saya sekolah Alkitab saudara sebelum tamat. 3 tahun sekolah Alkitab itu selama 2 tahun. Pelayanan saya selain pemimpin kelompok sel di gereja. Hanya membersihkan kamar mandi gereja. Dan hanya sudah kasih membersihkan kolam baptisan air setiap kolam baptisan. Setiap ada baptisan sekali sebulan, tugas saya itu membersihkan kolam baptisan. Memungut sampah-sampah. Dan saya selalu suka cita melakukannya. Dan sampai sekarang tugas saya adalah membersihkan gereja, kamar mandi gereja ini. Bertahun-tahun saya tidak melayani saudara di sini. Tetapi pelayanan saya di hari Minggu, hari pagi. Membersihkan kamar mandi gereja sampai hari ini. Di mata Tuhan sama. Berkhotbah di mimbar ini dengan membersihkan kamar mandi sama. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus.
Tempah baja kita. Pertajam roh kita kepada Tuhan. Jadi kalau sudah kasih pelit sekali kasih tenaganya buat Tuhan. Itu bukan menempa baja. Tempah baja kita. Latih diri kita, apalagi anak-anak muda. Biasa dibentuk. Mungkin anak-anak remaja yang sering tidur di rumah. Mungkin bisa tersinggung kadang-kadang sama saya. Jam 7 belum keluar dari kamar. Kadang saya bisa marah. Tidak tertempah. Karena remaja-remaja kita kan tidur di gereja setiap hari Sabtu. Rame-rame mereka di situ. Ngomonglah ketawa di situ, nanti udah jam 7 belum keluar dari kamar. Kalau enggak disuruh keluar tidak akan keluar. Kalau tidak dipaksa bangun tidak bangun. Latih dirimu tertempa. Latih dirimu terbentuk. Harus bisa dibentuk oleh Tuhan. Jangan melawan ketika dibentuk. Bagaimana cara melawan ketika dibentuk? Ketika ditegur tersinggung. Itu tidak mau dibentuk. Mau dibentuk. Mau ditempa oleh Tuhan, saudara. Itu juga memperbesar kapasitas kita. Itu juga cara menempa baja kita, saudara kekasih. Ya, kalau hidup yang sudah siap ditempa, sudah siap, sudah kasih dibentuk oleh Tuhan. Jadi nggak tiba-tiba saya di mimbar ini, saudara. Udah melewati banyak proses dan bentukan. Saudara kasih, kalau kita sudah siap diproses, siap dibentuk, tinggal membuka gerbang. Buka aja gerbangnya, kemuliaan masuk, keajaiban datang, berkat dicurahkan. Tapi siap juga diproses. Siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita siap dibentuk, saudara kasih, tinggal membuka pintu gerbang kita. Bahkan dikatakan orang-orang asing, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, akan Tuhan pakai mengantarkan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Siapa sangka, saudara, misalnya saudara berbisnis, dipertemukan dengan orang tertentu, membuat karirmu jadi naik. Sulit gak bagi Tuhan? Tidak sulit. Lagi bangkrut-bangkrutnya usahamu misalnya. Tetapi engkau yang sudah siap dibentuk oleh Tuhan. Engkau yang sudah siap ditempa oleh Tuhan. Engkau yang sudah siap dipimpin oleh Tuhan. Apa sulitnya bagi Tuhan? Tuhan antarkan orang-orang kaya tertentu yang cinta Tuhan. Bisa join denganmu di dalam karirmu. Sulitkah? Banyak yang mengalami. Banyak anak-anak Tuhan mengalami seperti itu. Tiba-tiba aja. Tapi benarkah tiba-tiba? Di alam roh enggak tiba-tiba. Di alam nyata tiba-tiba. Tetapi di alam roh sudah lama diproses. Di alam roh sudah lama dibentuk. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Mari saudara yang kasih. Mau kita dibentuk oleh Tuhan. Latih diri kita untuk tertempa. Ketika kita sudah ditempa oleh Tuhan, saudara, kapasitas kita terus kita perbesar. Aliran sungai yang deras dari sorga mengalir. Bukan hanya menetes, tapi aliran yang besar. Sungai yang besar, itu janji Tuhan. Jangan takut bermimpi yang besar. Itu janji Tuhan. Itu bukan duniawi, itu bukan kedagingan. Kata Tuhan, sungai yang besar, bukan tetesan air. Sungai yang besar mengalir. Di air yang di tanah dataran, air akan membual-bual. Di tanah yang kering, sungai-sungai akan mengalir. Di padang yang gundul, kebun buah-buahan akan bertunas. Itu terjadi bagi yang sudah siap diproses, bagi yang sudah siap dibentuk oleh Tuhan, saudara. Tetapi harus mau dibentuk. Harus mau diproses oleh Tuhan, saudara. Jangan gampang melawan. Apalagi anak-anak muda remaja ini. Ketika mau dibentuk jangan melawan. Jangan membangkang. Jangan tersinggung. Jangan marah.
Karena kalau marah kepada orang tua ketika engkau ditegur, engkau tidak terbentuk. Engkau tidak diproses. Hidupmu tidak akan berubah. Harus mau saudara. Harus mau diproses oleh Tuhan. Harus lembut sudah kasih kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan baja kita yang sudah tertempa menjadi pisau pemangkas. Pisau pemangkas menjadi tombak. Bayangkan, pisau pemangkas kian ya dia. Hanya memangkas bunga itu, tetapi bisa menjadi tombak yang tajam. Yang bisa membunuh Goliat. Yang bisa membunuh serigala-serigala. Itulah iman yang selalu tertempa. Jadi enggak tiba-tiba. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Sekecil apapun talenta yang saudara miliki. Sekecil apapun skill yang kau punya sekarang. Selagi kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Dengan melakukannya di dalam ketaatan. Melakukannya di dalam kesetiaan. Melakukannya di dalam sukacita. Maka skill yang kecil itu akan Tuhan perbesar. Amin. Tuhan perbesar. Saya tidak punya skill apa-apa saudara. Tidak punya. Tetapi banyak orang punya skill luar biasa. Tetapi gak bisa berbuat apapun buat Tuhan. Jadi bukan masalah skill yang dilihat Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tuhan bukan mencari orang yang hebat. Tuhan bukan mencari orang yang pintar berkata-kata. Tuhan bukan mencari orang yang sangat dahsyat. Tuhan hanya mencari orang yang mau taat dan setia. Amin. Jadi sekecil apapun skill yang saudara punya, jangan kecil hati. Aku gak pintar seperti orang. Orang itu pintar sekali, IQ-nya tinggi, IQ-ku rendah. Orang yang bodoh di dunia ini bisa mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Karena ada roh Tuhan. Saya bukan mengatakan pintar enggak perlu, pintar perlu. Tetapi kepintaranmu itu saja bisa dipermalukan oleh Tuhan tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi dilahirkan saudara IQ-mu rendah. Oleh karena keadaan, miskin dan lain sebagainya. Tidak dianggap. Tetapi kalau kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, mau taat dan setia, yang kecil itu bisa dipakai oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi mari sudah kasih ya. Percayai firman Tuhan, mau ditempa bajak kita. Karakter kita siap diproses, siap dibentuk oleh Tuhan saudara. Jadi talenta kita itu mari pergunakan. Banyak kita ini punya talenta enggak mau menggunakannya buat Tuhan. Pintar nyanyi tapi enggak mau melayani. Bisa musik tapi enggak mau melayani. Dipanggil Tuhan memiliki roh doa tetapi tidak mau melakukannya buat Tuhan. Dikubur dalam-dalam. Apa yang diberikan oleh Tuhan talenta dikubur dalam-dalam. Tidak mau mengembangkan kapasitasnya, malas melakukannya buat Tuhan saudara kasih. Ya, jadi kalau kita malas melakukannya buat Tuhan saudara, itulah seringkali sudah kasih kepahlawanannya Tuhan itu tidak nyata dalam diri kita. Sering kita katakan Allahku luar biasa, Tuhanku luar biasa, tapi kita nggak alami keluar biasaan Tuhan itu apa? Dasarnya Tuhan itu apa? Saudara kekasih, mari saudara. Dikatakan tadi di dalam kitab Yoel ini saudara. Orang yang tidak berdaya berkata. Sekali lagi dulu dibaca Pak. Ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Hendaklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kelemahan anak-anak Tuhan membesar-besarkan kelemahannya. Aku ini lemah, aku ini orang miskin, aku ini orang kecil.
Aku ini orang susah. Aku ini orang yang tidak dianggap. Aku ini orang yang direndahkan. Aku ini orang yang selalu disepelekan orang. Aku ini orang jelek. Aku ini orang hina. Tanpa saudara-saudari, ketika saudara mengatakannya, saudara sama dengan mengutuki diri sendiri. Saudara sedang mengutuki dirimu sendiri. Berkati dirimu. Dengan cara mengatakan, aku ini pahlawan. Ketika kita tidak berdaya. Ketika kita tidak mampu. Ketika kita lemah. Katakanlah, roh keperkasaan Tuhan ada di dalamku. Sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Karena bukan kekuatan kita. Kekuatannya Tuhan. Bukan yang ada pada kita. Tetapi yang ada dalam diri Tuhan. Roh yang dari Tuhan itulah yang bekerja di dalam diri kita. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk mengata-ngatakan kelemahan kita, saudara. Ya. Bahkan kita nyanyi-nyanyikan kelemahan kita. Kita nyanyi-nyanyikan persoalan kita. Kita agung-agungkan persoalan kita. Kita tinggi-tinggikan persoalan kita. Selalu bercerita kepada orang yang diceritakan hanya masalahnya. Setiap cerita kepada orang yang diceritakannya pergumulannya. Setiap cerita kepada orang yang diceritakan sakit hatinya. Tidak pernah meninggikan nama Yesus. Tidak pernah meninggikan kebesaran Tuhan. Tidak meninggikan karya Tuhan dalam hidupnya. Tidak meninggikan perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara. Hendaklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Selalu harus kita mengatakan dalam diri kita, aku ini pahlawan. Walaupun perasaan kita sudah lemah, tidak berdaya. Kita menganggap diri kita tidak berdaya. Tetapi kita harus berkata, aku ini pahlawan. Ketika Tuhan melihat ketetapan hati seperti itu. Di waktu itulah Tuhan mengutus malaikatnya. Berperang, memerangi setiap musuh kita. Haleluya saudara. Sebentar kita baca. Yesaya 17 ayat 12 sampai 14. Yesaya 17 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. 13, suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. 14, menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan, sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Musuh datang menyerang bertubi-tubi. Dikatakan suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan akan menghardiknya. Ketika kita berpendirian kepada firman. Ketika kita teguh pegang janjinya. Ketika roh kita selalu menyala. Ketika kita selalu taat dan tunduk kepada Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan menghardik semua musuh yang datang menyerang kita, saudara. Jadi jangan pernah takut kepada kedahsyatan malam. Kepada serangan kuasa gelap apapun jangan pernah takut, saudara kasih. Ya, Tuhan berkata, saudara, menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan, sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Siapa ini? Musuh. Musuh yang mau merampoki kita tidak berdaya lagi. Sudah lari meninggalkan kita. Musuh yang selalu menghancurkan kita udah lari meninggalkan kita. Ketika kita berdiri kokoh di dalam firman. Ketika kita berdiri teguh di atas firman-Nya. Jadi tantangan dan ancaman, fitnah, ocehan, cibiran orang, saudara, maju terus. Jangan pernah berhenti melangkah karena cibiran orang. Jangan pernah berhenti maju melangkah oleh karena ocehan-ocehan orang di sekelilingmu. Oleh karena fitnah-fitnahan orang di sekelilingmu. Majulah terus pegang firman Tuhan. Hiraukan aja semua. Apa katanya terserah. Pandang kepada Tuhan. Maju terus ikuti jalan Tuhan. Layani Tuhan, saudara.
Maka saudara kekasih, Tuhan Yesus dengan napas mulutnya akan menghancurkan setiap musuh kita. Ya, apapun musuh itu akan segera dihalaukan oleh Tuhan dari hidup kita. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan menghardik bahkan sampai kepada belalang-belalang pelahap dalam hidup kita bisa dihardik oleh Tuhan. Di dalam Malakia 3:11 dikatakan, Tuhan menghardik semua belalang-belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kadang-kadang bukan tidak ada berkat bagi anak-anak Tuhan, tetapi belalang-belalang pelahap datang. Ada berkat habis, bagaikan menimpan air di atas pundi-pundi yang bocor, menimpan harta benda di pundi-pundi yang bocor. Ada berkat, terus dimakan belalang pelahap, yang hilanglah, yang dicuri orang lah, yang ditipulah, yang ke rumah sakit lah, yang celakalah, yang apalah, segala macam saudara kasih. Belalang-belalang pelahap datang. Kenapa? Karena gak mau taat kepada Tuhan. Walaupun dia seperti itu, tetap mengeraskan hati, tetap keras kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kalau disinggung itu saudara, ya, pikiran jemaat jadi negatif. Supaya Tuhan menghardik belalang pelahap, lakukan yang dia 10. Tuhan menghardik semua belalang-belalang pelahap dari kehidupan kita, saudara. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita taat mutlak kepada Tuhan, Tuhan akan menghardik semua belalang-belalang pelahap yang menghabisi seluruh berkat-berkat kita. Sehingga kita nggak pernah menikmati. Kerja keras, tetapi nggak pernah menikmati. Kerja keras mati-matian, tetapi nggak pernah menikmati. Semua dimakan oleh belalang pelahap. Kenapa? Karena tidak mau taat dengan mutlak kepada Tuhan. Sebentar kita baca. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Ketika kita taat dengan mutlak kepada Tuhan, Tuhan masih bisa memulihkan keadaan kita, saudara. Apa yang sudah dimakan belalang pelahap, semua bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yoel 2 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kapan itu digenapi? Ketika hati kita kembali kepada Tuhan, ketika kita taat dan tunduk kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka ini digenapi dalam hidup kita. Tuhan akan pulihkan. Kalau sekiranya pernah ada yang hilang, kalau sekiranya ada pernah yang dicuri orang, kalau sekiranya yang pernah kita ditipu orang, kalau sekiranya ada yang dimakan belalang pelompat, belalang pindahan, janji Tuhan, Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tetapi kapan itu terjadi? Ketika kita taat mutlak kepada Tuhan. Ketika kita taat mutlak kembali kepada Tuhan. Percaya kepada setiap janjinya. Mau melakukan setiap apa yang diperintahkan kepada kita, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yeremia 2 ayat 13. Sedikit lagi.
Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nah, kenapa sudah kasih kata Tuhan umatnya jahat? Karena meninggalkan Tuhan, sumber air yang benar, sumber air yang hidup. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyatakan kuasanya, Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, Tuhan sudah menyatakan kasih setianya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kasih setianya, umatnya ingkar janji, tidak mau taat dan setia. Hanya kadang-kadang di dalam perkara kecil, tidak mau taat dan setia untuk melakukan setiap firman-Nya. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita punya masalah, lalu Tuhan menjawab kita. Ketika Tuhan menjawab kita, ketika Tuhan mengangkat kita naik, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang sudah luar biasa, lupa kita kepada Tuhan. Tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau mengembalikan milik Tuhan dengan jujur. Mau mengembalikan milik Tuhan hanya dari yang kecil, kalau dari yang besar tidak. Jadi sebatas itulah iman kita. Makanya nanti berputar lagi kembali ke situ. Lalu ketika sudah kasih itu terjadi, kita pikir Tuhan yang kutuk kita. Belalang pelahap banyak. Tidak ada di hardik. Karena kita nggak kembali melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita terus mengeraskan hati, maka terjadilah sering dalam hidup kita seperti ini. Joel 1 ayat 4. Joel 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Habis semua. Dari segala penjuru dihajar. Tapi tetap mengeraskan hati. Tetap mengeraskan hati. Tetap mengeraskan hati saudara. Makanya ini dikatakan oleh Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tapi walaupun itu terjadi, tetap tidak mau bertobat. Tetap tidak mau sadar. Tetap tidak mau kembali kepada Tuhan. Tetap tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara kekasih. Tambah kita mengeraskan hati. Tambah kita mengeraskan hati. Tambah kita alami semua penderitaan. Sebenarnya kalau disuruh Tuhan kita taat, itu untuk kebaikan kita. Makanya sampai ada kata Tuhan, ujilah aku. Coba cari di ayat Alkitab. Di ayat manalah janji Tuhan yang berani Tuhan berkata, ujilah aku. Hanya di dalam persepuluhan. Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau engkau membayar persepuluhanmu, apakah aku tidak membuka tingkap di langit di sorga? Uji. Sampai dikatakan Tuhan, ujilah aku. Bukan Pak Jega yang mengatakannya. Tuhan yang mengatakannya, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap langit di sorga? Supaya aku mencurahkan berkat berkelimpahan. Dan aku menghardi belalang pelahap. Menghardi belalang pelompat. Menghardi belalang pindahan. Berbicara perpuluhan bukan masalah jumlah. Berbicara perpuluhan masalah kejujuran. Bukan masalah jumlah. Masalah kejujuran. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Bukan masalah jumlah. Belajar kita taat mutlak kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, ujilah aku ya uji Tuhan. Ujilah aku kata Tuhan. Apakah aku tidak buka tingkap langit? Itu Tuhan yang mengatakan. Tetapi banyak jemaat, sudah banyak orang mengatakan, ditakut-takutilah jemaat itu. Itu kan kata Tuhan, uji aku. Dan coba lihat,
kehidupan kita. Kalau kita mengeraskan hati, apa yang terjadi? Jadi yang ruginya bukan pendeta, bukan gembala. Ketika kita babak belur oleh setan, belalang pelaha, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerim menghabisi kita. Bukan pendeta yang rugi, kita yang menderita. Kalau disampaikan itu firman demi kebahagiaan umatnya. Haleluya. Supaya kita orang yang menjadi berbahagia di hadapan Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya.